Untuk masuk menjadi karyawan di perkebunan kelapa sawit sebetulnya ada banyak cara, tergantung kita mau masuk di bagian mana, dari mulai tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Biasanya penerimaan karyawan-karyawan perkebunan kelapa sawit itu sangat mudah, banyak di website pencarian kerja, baik itu menjadi staf perkebunan maupun karyawan biasa di perkebunan kelapa sawit. Uniknya di perkebunan kelapa sawit ini penerimaan karyawannya hanya menggunakan KTP saja bisa masuk, atau tidak ada pendidikan pun bisa untuk menjadi karyawan perkebunan kelapa sawit. Tentu mereka hanya sebatas sebagai karyawan panen, perawatan seperti mupuk, nyemprot, atau pekerjaan-pekerjaan infrastruktur lainnya seperti rawat jalan, perawatan parit, ataupun pekerjaan-pekerjaan tapak kuda dan tapak timbun. Kalau dia ingin ke level berikutnya seperti staf perkebunan, sebagai asisten kebun, asisten agronomi, asisten kepala kebun, manajer, atau lebih tinggi lagi, mereka harus mengikuti yang namanya training center. Nah, anak-anak lulusan pertanian ini masuk training center di perusahaan-perusahaan perkebunan. Kira-kira lamanya itu sekitar 6 sampai 9 bulan. Di sana akan dilatih cara kepemimpinan, kemudian teknis agronomi, bagaimana legalitas dari suatu perkebunan kelapa sawit, mulai dari administrasi sampai dengan lapangan dipelajari. Itu membutuhkan waktu sekitar 6 sampai 9 bulan. Nah, setelah itu mereka langsung menjadi seorang staf lapangan atau staf administrasi, tergantung dari mana mereka melamarnya. Nah, itulah yang membedakan ketika seseorang melamar di perkebunan kelapa sawit menggunakan ijazah sarjana atau tidak menggunakan ijazah sama sekali. Jadi perkebunan merupakan industri yang padat karya yang membutuhkan begitu banyak karyawan yang harus mengelola dari mulai areal 600 hektar, 1000 hektar, bahkan secara kebun seluas 3000 hektar. Jadi lowongan pekerjaan di perkebunan sangat-sangat banyak. Tinggal bagaimana kita tahan untuk bisa bertahan di daerah yang mungkin jauh dari kota atau jauh dari hiruk pikuk keramaian. Karena biasanya di perkebunan ini dia terpencil, ada di ujung, hutan dibuka, ketemu aspal saja susah. Ya, bagaimana bisa bertahan dengan kondisi-kondisi seperti itu? Intinya dunia perkebunan kelapa sawit sangat memerlukan begitu banyak tenaga kerja. Semakin luas perkebunan dibuka di Indonesia ini, maka semakin banyak juga tenaga kerja yang akan terserap, karena dalam 1 hektar membutuhkan sekitar 0,16 sampai 0,18 tenaga kerja. Kalau sudah jutaan hektar, kalikan saja berapa tenaga kerja yang dibutuhkan. Mungkin sekitar itu dulu yang bisa saya share bagaimana bekerja di perkebunan kelapa sawit. Selamat pagi dan salam planter.